Hello, welcome back in my YouTube channel. Terima kasih yang sudah mengikuti konten gue. Tapi sedikit banget sih konten gue. Baru kali ini lagi aktif karena memang sibuk kerja. Kebetulan saat ini memang lagi banyak-banyaknya kerjaan gitu. Oh ya, bagi kalian yang pengen tahu kegiatan gue sehari-hari itu bagaimana, bisa gue jelaskan. Itu kegiatan gue sekarang bekerja di salah satu bank BUMN ya gitu. Bank BUMN itu namanya Bank Tabungan Negara. Dimana Bank Tabungan Negara ini adalah bank yang diperuntukkan untuk khusus bagi nasabah-nasabah yang memiliki kredit gitu, kredit di bagian perumahan. Jadi segmen dari Bank BTN ini adalah nasabah KPR, bisa dibilang gitu. Ada KPR komersial dan juga KPR subsidi. Nah, untuk gue bisa kerja di salah satu bank BUMN ini, banyak sih prosesnya, tahapannya juga ya, panjang gitu kan. Jadi seleksi ini itu tergabung dari 3 zona. Kemarin itu kan ada teller service, customer service, dan ada general banking staff gitu. Jadi ketiga kualifikasi ini yang membedakan itu adalah teller itu kan kayak transaksi kas ya di perbankan gitu kan, transaksi ada RTGS, clearing, terus ada transaksi pembayaran misalnya air, PAM, listrik, dan juga transaksi perbankan lainnya seperti pemindahan bukuan gitu, ataupun transaksi cek gitu, dan juga bilet giro. Selain itu juga di customer service ya, kalian tahu layanan itu bersifat normatif ya gitu, jadi kayak semuanya itu layanan berhubungan dengan customer service. Selain itu juga ada general banking staff. General banking staff itu yang akan ditempatkan di relationship manager, funding ataupun lending. Jadi ini di back office ya, dan ketiga-tiganya ini ada maksimum pensiunnya. Kayak teller service itu 36 tahun, dan juga customer service itu 36 tahun. Setelah itu GBS juga 36, GBS itu 56 tahun gitu. Jadi jenjang karirnya di sini sangat luar biasa ya gitu. Maksudnya jenjang karirnya itu pasti ada gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, misalnya kalian daftarnya di teller itu bisa nanti akan naik peringkat gitu, maksudnya naik grade gitu, naik grade ke back office yang pensiunnya umur 56 gitu. Setelah itu untuk bisa masuk ke tahap sampai gue kerja di sini, itu banyak sih yang dilaluin gitu kan. Itu pertama, kalian bisa masuk ke website BTN Karir gitu kan, ataupun rekrutmen.btn.co.id. Di website resminya BTN, nanti kalian bisa daftar di sana, masukin nama kalian gitu, nama kalian, terus ya kayak biodata pada umumnya. Nanti setelah itu kalian bisa upload foto kalian. Tapi yang sekarang tuh yang terbaru kayaknya ada upload YouTube ya. Nah, karena ya upload YouTube itu akan di copy linknya ke website rekrutmen. Jadi kalian bikin video di YouTube mengenai perjalanan karir kalian, pendidikan ataupun pengalaman, lalu nanti bisa klik di bagian YouTube-nya untuk pilih salin, lalu diteruskan ke web BTN rekrutmen itu. Jadi untuk saat ini kayaknya lebih sulit ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mungkin karena banyaknya yang ingin daftar. Apalagi ini kan BUMN ya, jadi kayak semuanya itu lebih banyak yang pengen gitu, banyak yang daftar tapi sedikit yang terpanggil gitulah, seperti itu kalau misalnya kerja di salah satu plat merah gitu. Nah, kemarin itu kebetulan yang seleksi di angkatanku itu ada 6.000 orang gitu, 6.000 orang di seluruh Indonesia. Tapi yang untuk di Jakarta itu ada 2.000 kalau nggak salah, atau 3.000 ya. Dan yang dipanggil kemarin itu cuma 22 orang sampai seleksi terakhir gitu, termasuk beruntung bisa masuk kemarin. Jadi ini tahun kedua gue mengikuti
tes seleksi ini, dimana tahun pertama seleksi itu gagalnya sulit banget emang di tahap medical check up, dimana semuanya udah diproses yang akhir dari awal sampai akhir itu gagal gitu aja di medical check up, nggak tahu karena sakit atau apa, tapi memang ya gagal gitu aja gitu. Untuk tahapnya sendiri akan gue bagikan tipsnya gitu kan, dan juga triknya serta tahapan-tahapan yang akan gue share mungkin secara jelas dan lengkap gitu kan. Mulai dari tahap pertama gitu kan. Tahap pertama kalian tadi rekrut daftarnya di link rekrutmen bersama di BTN gitu, rekrutmen btnkarir.co.id. Nanti kalian masuk situ, masuk ke webnya. Setelah masuk ke web, kalian tunggu aja 2-1 bulan, maksud saya 2 minggu sampai 1 bulan, nanti kalian bisa masuk ke webnya sembari nunggu gitu kan untuk kabar selanjutnya. Karena memang ketika lolos dari administrasi ini akan masuk ke proses interview gitu. Nanti interviewnya ada interview 1 dan interview 2. Jadi setelah kalian lolos di tahap administrasi, semua dokumen lengkap, administrasi foto dan juga video sudah diupload. Nah, setelah itu kalian bakalan bisa melanjutkan proses ke interview jika memang lanjut, dan memang dari HDC-nya gitu kan, human capitalnya, melihat profil kalian bagus, itu nanti langsung dilanjut ke interview yang pertama itu lebih lengkap ya. Interview pertama kayak halnya interview awal gitu, dimana kalian disuruh memperkenalkan diri kalian gitu. How describe your hobby, favorites, kegiatan gitu, activity, terus pengalaman yang pernah kalian jalani gitu kan, mulai dari kuliah, pekerjaan gitu. Jika memang kalau kalian nggak pernah bekerja, kalian bisa describe pengalaman dari pendidikan gitu, kalau organisasi yang udah dijalanin dari internal kampus atau eksternal kampus gitu. Kalau dari kemarin itu yang lebih dilihat itu oleh HRD-nya pengalaman kalian sih gitu, gimana kalian tuh menyikapi segala tanggung jawab yang ada di perusahaan gitu. Banyak pertanyaan sih, cuman lupa dulu pertanyaannya apa, tapi sebisa mungkin kalian bisa tenang untuk menjawab semuanya. Contohnya misalnya kalian membagi waktu antara kerja dan juga keluarga gitu, gimana kalian memaksimalkan potensi diri dari kalian supaya kalian bisa membagi waktu antara kualitas pekerjaan gitu kan, dan juga waktu dengan keluarga seperti itu. Misalnya kalian bisa mengoptimalkan pekerjaan sampai selesai sehingga tidak lembur gitu. Itu bisa menjadi salah satu contohnya. Selain itu, setelah kalian lolos dari tahap interview ini, nanti akan ditanya ya. Nah, dari tahap interview ini lanjut kemarin tuh lanjut ke psikotes ya. Dari interview langsung ke psikotes ini lumayan rumit, lumayan memakan waktu. Secara kan memang ini kan seperti tes BUMN. Kalau kalian pernah mengikuti tes BUMN itu sama tesnya seperti itu gitu. Kesulitannya juga sama seperti itu, tapi kalian gak usah khawatir. Kalau misalnya untuk belajarnya sendiri bisa dari YouTube gitu kan. Kayak YouTube kan menyediakan forum-forum untuk belajar mengenai psikotes ya gitu. Kemarin psikotesnya terdiri dari tes numerik di itu, terus persamaan kata, sinonim, antonim, terus sama halnya kepribadian, tapi yang lainnya tuh lupa gitu. Pokoknya kemarin itu tesnya 2,5 jam yang disediakan oleh Fakultas UI Psikolog. Nah, itu yang menyediakan Fakultas UI Psikolog dari Psikologi UI gitu. Jadi kemarin itu dites sama mereka. Nah, ketepatan udah dites di situ, puji Tuhan gue lolos juga gitu kan, walaupun agak deg-degan
karena memang pesimis banget kemarin, banyak soal yang nggak gue isi tapi itu bisa lolos. Itu mujizat sih gitu kan, gitu. Mungkin yang gue isi itu benar semua, tapi yang nggak diisi cuman beberapa gitu kan, dari beberapa bagian tes soalnya. Jadi kemarin puji Tuhan lolos gitu. Jadi yang dipanggil kemarin itu dari tahap pertama, dari tahap pertama lulus administrasi itu ada 300 ya, ada 300-an gitu. Terus mengerucut lagi ke bagian interview, ke bagian interview itu jadi 100 orang. Nah dari 100 orang ini mengerucut lagi jadi 50 orang. 50 kayaknya pokoknya dulu itu tes kesehatan udah 50 ya. Dari tes kesehatan, dari tes interview, dari interview pertama itu 200 orang. Terus dari interview ke 100 orang gitu. Terus untuk tesnya sendiri kemarin itu di psikotes sisa 100 orang kan ya, setelah mengerucut itu dikurangi lagi setengah jadi 50 orang. Nah di 50 orang ini 50 orang ini akan mengikuti tes lagi, tesnya kesehatan gitu, langsung lanjut ke tes kesehatan. Nah di tes kesehatan ini banyak juga yang nggak keterima gitu, banyak yang nggak keterima. Dari 50 orang ini ada beberapa yang nggak keterima, tapi kan memang kita kira itu tes kesehatan itu adalah tes di mana terakhir ya. Rupanya setelah tes kesehatan ini ada yang namanya interview akhir ataupun interview user. Kalau bagi kalian yang udah tahu interview user itu apa, interview user itu adalah pematangan dari calon karyawan, bagaimana penginterview itu melihat kecocokan karyawan ini dengan budaya perusahaan gitu. Jadi kemarin itu setelah tes kesehatan itu berkurang lagi setengah, jadi sekitar 25-an atau 22. Dari 22 ini masuklah ke bagian interview user. Nah kebetulan puji Tuhan saya sendiri itu kemarin lolos di tahap kesehatan ya, dimana kemarin banyak ya mengeluarkan uang juga untuk bisa makan gaya hidup sehat selama satu minggu ya, karena memang trauma juga di tahun sebelumnya gagal di medical check up gitu. Setelah medical check up ini setelah di medical check up menunggu sekitar 1 bulan ya, karena lama banget itu kayaknya. Menunggu tahun baru kemarin di season Natal season kemarin, Natal season tahun 2022 ya, Natal season ke 2022, menunggu 1 bulan untuk bisa langsung masuk ke tahap interview user, tahap terakhir. Nah di tahap terakhir ini juga deg-degan karena takut banget sih, ngeri banget, walaupun udah sering interview di berbagai bank gitu kan, berbagai perusahaan, tapi yang namanya excited banget ya sama perusahaan yang pengen kita jalani gitu kan karirnya di perusahaan ini, harus terhalang untuk gagalnya di interview terakhir gitu kan. Itu pasti bakal nyesek banget. Jadi di situ mempersiapkan diri sebaik mungkin, persiapkan diri, banyak-banyak istirahat, terus banyak-banyak belajar untuk bisa bercakap-cakap gitu kan, bercakap-cakap dengan tenang, bercakap-cakap dengan kosakata yang baik kepada HRD yang memang akan menginterview kalian gitu. Jadi di interview user ini lebih ke kalian itu mengetahui perusahaan tersebut, misalnya BTN ini perusahaan apa dan juga budayanya itu seperti apa. Itu kalian harus tahu tuh banyak-banyak mengenai perusahaan ini bagaimana. Terus nanti karakter kalian juga bisa dilihat di situ, cocok nggak sama HRD-nya atau sama perusahaan gitu kan, untuk bisa kalian join dan bergabung secepatnya dengan mereka gitu kan. Dan selain itu juga di sini kalian dilihat seberapa tahunya
kalian mengenai diri kalian sendiri dan job desk dan tanggung jawab yang akan kalian lakukan di pekerjaan nanti gitu kan. Kalau kalian di GBS, kalian itu berhubungan dengan funding, lending ataupun back office lainnya, nanti di sana kalian bisa terangkan apa saja yang akan saya kerjakan gitu kan nanti ke depannya. Jadi HRD tidak banyak menjelaskan lagi tugas kalian itu apa, karena memang kalian sudah mengerti job desk dan juga tanggung jawab ke depannya. Serta itu selain itu ada customer service dan juga teller, itu bagiannya apa aja nanti kalian bisa jelaskan gitu kan. Nah, di sini akan lebih baik jika kalian sudah mengerti dan mengetahui latar belakang perusahaan gitu kan. Karena memang itu yang dilihat sih, lebih ke arah kalian itu nanti akan ditempatkan di mana itu di user itu gitu. Jadi kayak user ini tujuannya untuk mengetahui seberapa siap kalian itu kalau misalnya kami meng-hire gitu kan, sebagai HRD meng-hire kalian untuk bisa bergabung dengan perusahaan. Di mana-mana juga gitu sih, ada interview user gitu. Interview user ini agak tricky juga sih, kadang-kadang ada yang lolos, ada yang enggak gitu kan. Kebetulan kemarin kami dari 23 atau 22 orang itu semuanya lolos gitu. Tangan dulu dong. Ya, semuanya lolos gitu kan, dari sekian ribu orang yang yang daftar kemarin, dari mulai administrasi, seleksi interview pertama, lalu ada seleksi tes matematik gitu kan, terus tes kebangsaan, terus tes akhlak juga di situ ada, terus namanya akhlak kan dari BUMN itu juga ada tesnya. Terus kemarin pengenalan hak, selain itu ada tes persamaan kata dan ya tes lain lah seperti umumnya pada BUMN gitu. Terus selain itu setelah kalian selesai di tahap interview user, itu kalian akan dipanggil. By the way, untuk sekian tahap yang sudah ada disclaimer bahwa kalau misalnya kalian tidak lolos, tidak akan dihubungi oleh pihak dari HCBTN gitu. Jadi kalian akan dibiarkan aja tuh, jadi nggak tahu lolos atau enggaknya itu nggak akan dikabari kalau misalnya kalian tidak lolos. Tapi ketika kalian lolos, kalian akan dikabari oleh bagian HC ataupun bagian HRD dari BTN kalau kalian tuh dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya gitu. Misalnya dari pertama sampai akhir itu semua akan dihubungi di SMS, paling tidak di email. Keduanya itu kalian harus aktif. Jadi ketika kalian daftar menggunakan email dan juga nomor telepon kalian harus aktif tuh. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi, karena sangat disayangkan banget kalau misalnya kalian ketinggalan informasi kalau kalian dinyatakan lolos dan kalian mencukupi klasifikasi dari Bank BTN ini gitu. Selain itu, setelah kalian lolos, itu akan dihubungi dari HC-nya. Oke, untuk kali ini akan saya lanjutkan di video berikutnya. Akan ada training dan lain-lain sebagainya gitu, sampai nanti bagian pekerjaan. Untuk itu sampai di sini aja. Bisa kalian lihat di video berikutnya setelah tahap dari interview user ini. Oke. Stay tune and watching. Terima kasih sudah mengikuti. Bye.